tahu nggak kenapa ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, karena saya sering tidak masuk sekolah. Kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Karena kesehatan saya sedang menurun Bu. Kenapa kesehatannya bisa menurun, Desti? Karena saya tidak bisa menjaga pola makan dan pola jam tidur saya. Oh begitu. Jadi masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Mempersiapkan diri untuk dinilai Bu. Oke. Jadi kira-kira keyakinan kelas yang bisa diperbaiki yaitu mempersiapkan diri untuk dinilai. Kira-kira solusinya apa, Desti, supaya kamu bisa mempersiapkan diri untuk dinilai? Menjaga pola makan saya dan beristirahat dengan cukup agar kesehatan saya bisa memulih supaya saya bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Oh begitu, Desti. Baiklah, berarti kamu harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan sehingga bisa beristirahat yang cukup sehingga kamu bisa rajin masuk sekolah. Begitu ya, Desti ya. Baik, Bu. Oke, nanti dipraktekkan ya, Desti. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Siva. Iya Bu. Siva, tahu nggak kenapa ibu panggil di kantor? Iya Bu, tahu. Kenapa ya, Siva? Karena saya sering terlambat. Kenapa kamu sering terlambat, Siva? Iya, karena saya mengantarkan adik saya Bu. Makanya saya terlambat. Oh begitu. Siva tahu kan keyakinan yang telah kita buat kemarin? Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai yang sudah Siva lakukan dengan datang terlambat? Iya Bu, datang dengan tepat waktu. Oke, jadi solusinya bagaimana, Siva? Solusinya dan cara saya bisa bangun lebih awal lagi atau lebih pagi lagi sehingga saya mengantarkan adik saya terlebih dahulu sehingga saya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, baiklah Siva, semoga bisa dipraktekkan dan tidak datang terlambat lagi sehingga bisa datang tepat waktu ke sekolah. Iya Bu, terima kasih. Saya setuju jika dilakukan praktek tentang restitusi. Jadi siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neng Rosiati yang sudah hadir dalam sosialisasi budaya positif dari saya CGP Angkatan 7 Bandar Lampung. Saya Sri Widianingsi, berasal dari SMA Negeri 8 Bandar Lampung, akan membawakan sosialisasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya Pun. Yang saya hormati Ibu Wiwit selaku CGP Angkatan 7 dari SMA Bandar, Bapak Ibu peserta sosialisasi kegiatan dari pada guru penggerak yang pada hari ini dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah dan inayah dari Allah SWT, yaitu berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan atau memenuhi undangan daripada Ibu Sri Widianingsi atau Ibu Wiwi untuk mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif yang akan diterapkan dan usaha diterapkan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Dan mari kita juga sampaikan salam dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan selamatnya dalam akhir nanti. Amin.
Ibu Sri Widianingsih atau Ibu Widi. Dalam hal ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Bandar Lampung. Saya sangat mengapresiasi sekali Bu Wiwi. Yang kedua juga di sini ada Bu Nurjana, ya, bersama calon guru penggerak angkatan 7 juga. Mudah-mudahan bukan calon lagi, ya. Nanti mudah-mudahan selesai kegiatan ini benar-benar lulus menjadi guru penggerak, ya. Kita doa bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu di sini kan akan disosialisasikan tentang budaya positif, ya. Budaya positif tentunya ini adalah dimulai dari diri kita, ya, dari diri kita, terutama guru-guru, ya, guru-guru yang harus berkomitmen khusus pada siswanya. Jadi sebelum memulai pelajaran, hendaknya para guru ini setidaknya ada perjanjian mungkin yang harus diterapkan atau diberikan kepada siswa-siswinya, sehingga pembelajaran ini masing-masing dari mapel ini enak nantinya, ya. Pada saat kita mengajar dengan adanya perjanjian-perjanjian yang memang sudah kita utarakan dan itu merupakan perjanjian bersama, yang perjanjian bersama ini antara siswa dengan gurunya yang memang secara ini disepakati. Tetapi saya minta nanti mungkin salah satunya, ya, kesepakatan ini bukan hanya kesepakatan omongan saja, tapi kesepakatan ini secara tertulis, dirinci apa yang disepakati dari masing-masing guru mata pelajaran ini kepada siswanya. Gitu. Misalnya tidak boleh terlambat. Komitmen kalau misalnya tidak boleh terlambat ini, apakah hanya siswanya saja? Komitmen itu juga harus ditujukan pada gurunya, gitu. Kalau siswanya, apa sanksinya kalau terlambat? Gurunya apa sanksinya? Jadi secara bersama-sama, kalau sudah ada komit seperti itu, mudah-mudahan pembelajaran akan berjalan dengan nyaman, gitu. Ya, kita harapkan seperti itu salah satu daripada budaya positif. Tentunya ada hal-hal lain lagi yang budaya positif banyak sekali yang harus kita terapkan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Sampai kita ke kemarin, ya, kita kunjungan kerja segala macam, ya, tadi banding itu kan dalam artian untuk memotivasi kita selaku guru atau teknik yang ada di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Tentunya tujuan-tujuan itu merupakan tujuan yang ingin memajukan sekolah kita, ya. Sekolah kita harus bagaimana, gitu. Sesuai dengan motonya yang katanya terdepan. Nah, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit kita berubah, mudah-mudahan menjadi yang terdepan juga sesuai dengan moto kita, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku kepala sekolah bukan hanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi atau kepada Ibu Nurjana selaku CGP yang memulai, ya, mudah-mudahan akan diikuti kembali dengan guru-guru yang lain, ya. Guru-guru yang lain harapannya ini yang dimulai oleh Ibu Wiwi dengan Ibu Nurjana, mudah-mudahan ditularkan, gitu, ya. Ini kan tidak menutup kemungkinan karena semuanya sekarang harus dari guru penggerak, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi semuanya sekarang dari guru penggerak sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Nadiem, ya, sebagai menteri kita, menteri pendidikan kita, ya. Apa-apa harus digerakkan semuanya. Pas kita mulai sampai kurikulum pun bukan kurikulum 13 lagi, kita kurikulum Merdeka Mengajar. Tentunya itu semuanya mendorong siswa supaya bagaimana caranya siswa ini bergerak, bukan hanya siswanya, jadi gurunya dulu yang harus dimulai, gitu, ya. Sampai menjadi syarat kepala sekolah pun, ya, dari guru penggerak. Jadi Bapak Ibu tolong, ya, ini dimulai dari Ibu Wiwi dengan Ibu Nurjana di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Harapan saya diikuti oleh yang lain. Yang ini juga ada sebut Septi, Pak Platina, ya. Mudah-mudahan ini, ya, Pak Imron, Pak Bagus, ya, mudah-mudahan yang lainnya pun, ya, yang lainnya pun ikut terus. Pak Ilham, ya, tentunya semua di sini kita, ya, semua, ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan dari CGP ini, dan kepada guru yang lain saya berharap, ya, ini memotivasi pada guru yang lain untuk mengikuti, ya, mengikuti gerak atau langkah awal daripada
dari Ibu Wiwi dengan Bu Nurzana ini, ya bukan hanya kita hanya mendengarkan sosialisasinya saja. Jadi yang punya keinginan nantinya termotivasi, ya termotivasi untuk ikut juga nanti, ya. Kemudian juga mohon kepada Ibu Wiwi dengan Ibu Nurzana, ilmunya ini ditularkan, ya ilmunya. Kan itu kan pelatihannya selama 6 bulan ya. 6 bulan pelatihan tentunya banyak ilmu yang didapat oleh Bu Nurzana dengan Ibu Wiwi terutama di sini. Nah itulah yang akan tolong ditularkan kepada Bapak Ibu yang lain. Harapannya kan bukan hanya Ibu berdua saja ya yang menggerakkan SMA 8, tentunya semuanya ya, semuanya gitu ya. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, saya harapannya sangat supaya Bapak Ibu mengikuti gerak atau langkah daripada Ibu Wiwi, Ibu Nurzana. Mudah-mudahan membawa pembaharuan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung sesuai dengan harapan kita untuk memajukan tentunya lebih luas lagi adalah pendidikan di SMA Negeri Bandar Lampung, SMA Negeri 8 Bandar Lampung ini ya. Kedepannya harus lebih bagus lagi. Kalau bukan dari kita siapa lagi ya, kita lah ya. Jadi siswanya melangkah, kitanya dulu, gurunya melangkah dulu ya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurwati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Bandar Lampung, dan terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya yang sudah hadir untuk mengikuti sosialisasi saya ini. Dan saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang bahagia dan sejahtera. Kita akan memulai untuk sharing tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah itu ya, perkenalkan nama saya Sri Widianingsi, berasal dari SMA Negeri 8 Bandar Lampung, CIPB Angkatan 7. Ya, budaya positif. Apa saja budaya positif yang akan kita sharingkan di sini? Yaitu yang pertama, nilai positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol, yaitu restitusi dengan penerapan segitiga. Nah, kita yang pertama yaitu akan membahas tentang disiplin positif. Apa itu makna disiplin positif? Ada yang tahu Bapak Ibu makna budaya positif atau disiplin positif? Menurut Jana? Budaya positif itu suatu kegiatan atau suatu tingkah laku yang memang ada nilai-nilai kebajikannya. Itu menurut saya Bu, budaya positif. Baik sekali, itu makna salah satu budaya positif. Nah, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di SMA Negeri 8? Apa Bapak Ibu dulu? Pak Bagus, maksudnya? Tadarus. Murojaah sebelum memulai agenda kegiatan. Memulai agenda kegiatan pagi hari dengan murojaah Al-Quran dan juga berdoa. Kemudian kebangsaan atau kenegaraannya adalah menjalankan lagu Indonesia Raya. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan Pak Ferdinand? Oke, saya menambahkan contohnya adalah menyambut kedatangan siswa dengan salam-salaman dulu sebelum masuk gitu. Salam senyum sapa. Ibu Seti? Salah satunya yaitu pemanfaatan media belajar di perpustakaan.
ilmu dari buku bacaan. Itulah ya, banyak sekali yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung, yaitu 3S, senyum, sapa, salam, kemudian membaca Al-Quran setiap pagi sebelum kita belajar, kemudian setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembelajaran di perpustakaan dengan menggunakan media perpustakaan untuk belajar. Kemudian yang sudah kita laksanakan lagi yaitu kegiatan proyek P5 ya, profil pelajar Pancasila dengan pameran produk ekoenzim. Nah, ada lagi di sini yaitu budaya Jumat ya. Di setiap Jumat ada pekanan kegiatan Jumat bersih. Semua siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 melaksanakan Jumat bersih. Kemudian minggu selanjutnya ada kegiatan Jumat bertakwa, tausiah bersama guru dan siswa. Kemudian setiap Jumat juga secara bergantian sekolah kita mengadakan senam bersama guru dan siswa. Kemudian secara bergantian sekolah kita juga antara kelas 10, 11 dan 12 melakukan kegiatan Jumat literasi. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu pembacaan artikel pendek yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada lagi kegiatan flash mapping, yaitu kegiatan fashion show baju adat daerah. Itulah salah satu contoh-contoh yang budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Nah, apa sih budaya positif menurut Ki Hajar Dewantoro? Yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dengan konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam. Dari dalam nanti kita bahas. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita. Ya, ini motivasi eksternal. Nah, pihak lain itu contohnya siapa ya Bu ya? Ya, guru bisa, peraturan bisa, itu motivasi eksternal. Mungkin ini ya Bu ya, motivasi eksternal itu motivasi yang di luar dari, seperti misalnya motivasi dari guru, motivasi dari orang tua, dari sekolah berupa peraturan-peraturan bisa membangkitkan disiplin pada siswa. Baik sekali, itu adalah motivasi eksternal. Kalau kita sendiri sebagai guru, motivasi eksternal kita berasal dari pimpinan, ya, pimpinan kita yang harus mendisiplinkan kita dengan peraturan-peraturan. Nah, kita harus patuh untuk mematuhi peraturan-peraturan ini. Nah, arti disiplin. Kebanyakan orang kan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu semua berbeda karena belajar itu belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi tidak menggunakan hukuman kalau kita mendidik dengan baik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri itu yang lebih dalam dan lebih panjang. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Menurut Ki Hajar Dewantoro dan Diana Bose mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, apa saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang bisa membantu atau menjawab? Jujur, sikap tanggung jawab, mungkin ada lain sikap-sikap yang nilai-nilai kebajikan, sikap yang baik dari sportif, Tentang loyal, tetap sebaya, menegakkan kerjasama, toleransi, responsif. Saling tolong-menolong dalam hal yang positif. Nah ini ya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai lintas agama, tidak memandang suku, agama, ya, tidak memandang kebudayaan. Jadi memang sikap-sikap atau nilai yang umum, ya, untuk di seluruh dunia. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan ini ya, salah satu yang kita terapkan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama-sama apa itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Termasuk motivasi apa itu? Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi internal atau eksternal? Eksternal, ya benar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi apa? Ya, eksternal ya. Jadi masih motivasi dari luar dan ini sifatnya jangka pendek. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ya. Ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini motivasi apa ini? Internal ya, jadi termasuk motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kita akan menjadi orang yang akan kita impikan. Nah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Salah satunya yang ketiga tadi, motivasi internal tadi, murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Ya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Seperti itu. Nah ini ya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah pastilah ada pelanggarannya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya merupakan suatu identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Mungkin di sini ada yang masih asing untuk kita ya. Apa tuh kata-kata apa? Restitusi. Ya, restitusi. Ya, baiklah. Next. Apa sih identitas gagal yang berupa hukuman dan identitas sukses atau disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi? Nah itu ya ada poin-poinnya. Kalau yang pertama misalnya sesuatu menyakitkan harus terjadi,
Tapi kalau di konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, ya, seperti itu. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Ya. Dia akan membekas dalam hati murid-murid kalau kita memberikan hukuman. Ya. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya kita memberikan konsekuensi ke murid, mungkin dalam waktu pendek dia tidak nyaman. Ya. Kemudian yang kedua, restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi yang kita ingin lakukan yang ini ya, yang restitusi, ya, seperti itu. Yang ketiga, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau kita menghukum anak, mungkin dia akan merasa dendam, ya. Kemudian dia akan menuju ke pasif, nggak mau ngapa-ngapain. Kemudian tindakan agresif juga mungkin terjadi, ya. Dia akan melawan kepada gurunya. Kemudian yang kalau konsekuensi, penguatan bertahan sebentar. Jadi sesudah diberi konsekuensi ya sudah, ya. Saat itu aja, nanti dia mungkin mengulang lagi. Tapi kalau restitusi, masalahnya akan terpecahkan, karena ada solusi di sini, ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Kemudian yang keempat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Jadi seperti sekolah otoriter, ya. Kemudian yang keempat, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini tolong konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu seperti ada peraturan-peraturan, ya, yang harus dilaksanakan. Nah, itu harus ada pengawasannya. Kalau nggak diawasi ya nggak dilaksanakan dengan anak. Ya ada misalnya, ya seperti itu, ya. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk memperbaiki perilakunya. Kemudian yang kelima, hukuman tiba-tiba dan sangat melukai, ya. Jadi murid itu mungkin kaget kalau dihukum, ya, jadi sangat melukai perasaannya. Tapi kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Jadi ada peraturan, kalau misalnya peraturan dilanggar, konsekuensinya ini, ya, dia sudah tahu, ya. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak kita ajak untuk berbicara, ya, untuk melakukan perbaikan kesalahannya. Kemudian yang keenam, misalnya hukumannya itu modelnya paksaan. Jadi harus, ya, jadi kita menghukum anak itu seperti paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada rangsangan, respon, jadi ada rangsangan tanggapan di situ. Kemudian kalau restitusi itu ada teori kontrol, ya, teori kontrolnya. Kemudian yang ketujuh, kalau hukuman mendorong menyalahkan diri. Jadi anak-anak itu merasa bersalah, ya, merasa bersalah, kemudian sepertinya tidak berguna lagi, ya, seperti itulah, ya, kalau kita menghukum anak-anak, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Ada konsekuensi yang dilanggar, tapi di situ ada peraturannya, jadi mendorong kepatuhan. Kemudian kalau restitusi itu mendorong disiplin positif. Nah, ini yang akan kita kembangkan di sekolah kita, ya, mendorong disiplin positif. Kemudian ke-8, dampak pada murid itu bisa marah kalau kita hukum, ya. Kemudian dia merasa bersalah, kemudian dia merasa rendah diri dan mengasingkan diri. Nah, ini, ya, dampaknya bisa fatal, ya. Jadi anak-anak bisa seperti frustasi, berontak, ya, betul Bu Sevi, ya. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, ya, karena dia harus memenuhi aturan-aturan tadi. Kemudian waktu jeda seorang diri dan ada penahanan di situ, ya. Kemudian kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu, tapi bersemangat untuk memperbaiki diri, tentunya dengan pengawasan guru, ya. Jadi kita kasih ini masukan apa sih yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, bersama-sama, ya. Kemudian restitusi sama, bedanya kalau restitusi dibuat oleh murid itu sendiri, jadi guru hanya mengawasi, ya, atau mengontrol, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik,
menyindir dan merendahkan anak tersebut, sehingga anak tersebut akan merasa kecewa, mungkin ya, frustasi, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, kalau konsekuensi, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensinya. Kalau restitusi bagaimana? Restitusi, guru menyebutkan keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak, ya, kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Nah ini apa ya? Dihukum oleh penghargaan. Sepertinya masih asing ya. Kenapa ya? Penghargaan tapi malah menghukum. Nah ini ya. Menurut Alfikon, punishment by rewards, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, jadi belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat lagi. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, tadi sepertinya sudah ya, itu ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Sudah. Nah, ini ya. Ya, oke, kita lihat di sini ya, tebak-tebakan. Ayo, kita lihat. Tadi sudah mempelajari tentang hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melambat lagi. Ini bagi murid yang sering melambat. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman. Ya, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Ya, betul sekali. Semangat ya Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Iya, bagus ya. Semangat Bapak Ibu. Nah, yang ini nih, coba hati-hati ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Aduh, ternyata Bapak Ibu sudah paham. Ya. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman dong. Hukuman. Ya, next kita lihat jawabannya. Otak lagi. Oh, kan konsekuensi dong. Ya, ini salah nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Kita SPU dulu ya, biar suasana tambah semangat. Saya kasih contoh, tepuk semangat. Semangat. Nah, kita ulang lagi ya Bapak Ibu Guru. Tepuk semangat. Aduh, luar biasa Bapak Ibu Guru, hebat, semangat semua. Ya, kita lanjut lagi. Ciri-ciri restitusi, ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya
dengan lebih baik lagi karakternya. Nah, seperti itu ya ciri-ciri definisi. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Upaya apa saja? Upaya konkret dalam menjalankan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dengan menanamkan budaya positif pada peserta didik. Hal yang paling mudah yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Nah ini ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau kita kan suka memiliki peraturan yang harus menggunakan helm, ya. Kalau mengendarai kendaraan, ya. Kenapa itu? Kenapa Bu Meli kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kita yakin kenapa itu? Iya betul Bu Meli, untuk keselamatan. Jadi nilai kebajikannya yaitu nilai keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita menggunakan masker ketika berada di rumah sakit? Nilai kebajikannya apa? Betul sekali, nilai kebajikannya adalah kesehatan ya. Nilai umumnya adalah kesehatan. Nah itu kita yakin, kita menggunakan helm karena kita ingin keselamatan. Kita pakai masker di rumah sakit karena kita ingin kesehatan. Dari peraturan-peraturan yang dibuat rumah sakit, kita yakin ya, bahwa itu untuk kebajikan-kebajikan secara umum atau universal. Nah, untuk mendukung motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan kebajikan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Seperti itu. Nah, ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas dibentuk secara bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan berujung pada keyakinan kelas. Seperti tadi ya, aturan-aturan keselamatan dan kesehatan tadi yang kita yakini tadi. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang ingin saya tanyakan, apakah keyakinan kelas semua kelas sama? Tidak, betul Pak Bagus ya. Karena masing-masing mempunyai keyakinan masing-masing di kelasnya dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau kertas besar atau di sticky note ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut.
Yang ketiga, menyusun kalimat kelas sesuai prosedur dengan kata-kata pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ganti dengan kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas telah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat warga kelas. Ini ya contohnya. Kalau modelnya peraturan, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya. Kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikannya, ini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan untuk hadir tepat waktu dan menghormati guru yang sudah hadir di dalam kelas. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, dilarang menggunakan narkoba, senjata tajam. Nah, itu adalah demi kesehatan dan keselamatan. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 10-8. Nah, siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Jadi kita bagikan kertas sticky note ya ke masing-masing anak. Kemudian anak menulis apa yang mereka harapkan untuk menjadi baik ya, atau hal positif apa yang mereka inginkan ya. Kemudian anak-anak menempelkan di papan atau di karton. Nah, setiap anak berkontribusi atau menyumbangkan sarannya dan ditempelkan di karton atau di papan ya. Nah, setelah itu kita buat ringkasannya, apa saja yang mereka inginkan. Yang sama tidak usah dituliskan kembali. Jadi di sini ringkasannya agak banyak ya, ada sekitar 14 ya, 14 ringkasan. Nah, ini bisa kita pilah-pilah kembali menjadi keyakinan-keyakinan yang universal. Ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Ya, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Nah, ini ya nilai-nilai kebajikan universalnya adalah hormat, ya, bekerja dan diterima dan dimiliki. Jadi sikap hormat apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini disetujui oleh seluruh warga kelas 10-8. Mereka yang berani berkomitmen adalah mereka yang berani bertanggung jawab. Jadi mereka sudah berkomitmen dan bertanggung jawab. Ini ya, respon murid setelah ada keyakinan kelas. Bisa ada di HP ya. Itu. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia.
Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi kita bertindak itu pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, ini mungkin kebutuhan akan pilihan ya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa disenangi. Bapak Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak baik. Seperti itu ya. Seseorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu mungkin akan meniti satu teman atau memisahkan diri dengan teman yang lain. Jadi sebaiknya kita sebagai guru bisa membangun hubungan yang baik antara murid dengan temannya dan bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan anak ini. Menurut Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif juga. Bagaimana menentukan kebutuhan? Nah, contohnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini sebenarnya kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebebasan, betul sekali ya. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman aku. Ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Iya betul, Bu Mary, kebutuhan akan kesenangan ya. Iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Nah, kebutuhan apa ya? Butuh iseng. Saya butuh iseng malah. Awalnya mulai gitu-gitu. Ya, apa Jadi ya? banget ya. Yang sebenarnya aku senang lihat-lihat efek baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Kebutuhan apa? Butuh iseng. Iya, kesenangan, dia iseng ya. Iya, merasa senang ya. Oh iya. 5 restitusi atau 5 posisi kontrol. Apa ini ya sebenarnya? Nah, kita bisa lihat secara bersama-sama. Suatu program pilihan disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, posisi apa saja ini? Menurut Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol ini ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, mungkin kita sering melakukan itu. Kemudian posisi guru pembuat rasa bersalah atau posisi orang tua membuat rasa bersalah. Kemudian, nah ini yang minimal ya, kita harus punya seperti ini. Posisi guru sebagai teman atau posisi orang tua sebagai teman atau posisi pimpinan sebagai teman. Minimal kita harus seperti sebagai teman ya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau atau posisi orang tua sebagai pemantau ya. Atau posisi pimpinan sebagai pemantau.
Nah, yang terakhir memang yang ini ideal ya, yaitu posisi guru sebagai manajer atau pemimpin, atau posisi orang tua sebagai manajer atau sebagai pemimpin. Nah, otomatis pemimpin harus mempunyai sikap manajer ini sebagai pemimpin. Nah, apa itu posisi guru sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ya, maupun verbal atau kata-kata. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas, ya, gitu ya. Jadi seakan-akan mengancam ya. Kamu selalu saja salah, nggak pernah betul, nah, seperti itu ya. Selalu aja, pasti selalu yang terakhir selalu kamu yang melakukannya. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu sebagai penghukum. Nah, ini mungkin banyak dilakukan oleh guru-guru kita yang terdahulu ya, penghukum. Membuat rasa bersalah. Nah, ini ya. Nah, pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, seakan-akan murid itu merasa sangat bersalah sekali ya. Akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain merasa tak nyaman, kemudian merasa bersalah atau rendah diri ya, atau terasa membuat kecewa ya, seperti itu ya. Kata-kata yang keluar seperti ini, ibu sangat kecewa dengan sekali dengan sikap kamu ini. Berapa kali kamu melakukannya ya? Bapak harus memberitahu kamu terus, seperti itu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu benar begini? Jadi seolah-olah anak tersebut merasa bersalah dan kecewa. Nah, ini ya, minimal kita ada di posisi sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa berdampak positif ataupun negatif. Nah, positifnya di sini apa? Guru ini akan berupaya membangun hubungan yang baik dengan murid tersebut, dengan kata-kata yang baik dan humoris ya. Kemudian guru ini juga akan mempengaruhi siswa tersebut untuk berbuat kebaikan ya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayolah kamu ingat tidak bantuan Bapak selama ini, nah, demi Ibu kamu tolong laksanakan ini. Jadi sepertinya kita mengharapkan anak itu untuk berubah karena kita sebagai temannya. Tapi apa dampak negatifnya? Coba Bu Dana bisa sebutkan dampak negatifnya. Mungkin kalau misalnya anak ini nggak kita bantu ya, jadi dia merasa kecewa. Jadi ternyata saya nggak dibantu sama ibu, saya pikir saya bakal dibantu. Nah, itu negatifnya ya, yang selama ini mungkin anak ini mengharapkan bantuan dari guru tersebut yang sebagai teman tuh, ternyata ada suatu waktu nggak bisa bantu ya kecewa. Nah, itu yang negatif. Jadi kayak ada timbul rasa ketergantungan kepada guru. Iya, betul sekali Bu Jana ya. Jadi murid tersebut akan tergantung dengan guru tersebut ya. Kalau tidak ada guru tersebut, mungkin dia akan merasa seperti kecewa dan merasa kesepian karena guru ini yang diandalkan dengan dia ya, seperti itu. Nah, ini hal negatif dari posisi teman adalah suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid tersebut, dia akan kecewa dan berpikir, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu atau guru tersebut. Untuk guru lain dia tidak mau. Ya, seperti itu. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, ini posisi pemantau ya. Apa nih pemantau? Ya?
Memantau artinya mengawasi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya. Pada saat memantau, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau biasanya peraturannya bagaimana? Kenapa kamu bisa melanggar? Seperti itu ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Sanksinya kamu tahu nggak? Atau konsekuensinya tahu nggak kalau kamu melanggar ini? Sepertinya dipantau dengan si guru ini. Ini pemantau ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip, catatan dan daftar cek. Jadi seperti kita membuat absen, jadi kita pantau anak tersebut hadir atau tidak. Itu kita sudah melakukan posisi pemantau. Nah ini ya posisi yang terbaik yang yang optimal ya, posisi yang terbaik dan optimal yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana posisi teman maupun pemantau ya. Jadi dia sudah terbiasa menjadi teman dan menjadi pemantau ya. Dan dengan demikian bisa jadi suatu-waktu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi memang kita harus berlatih menjadi sebagai manajer. Perusahaan. Ya. Oke, Pak Bagus. Coba kita tepuk tangan dulu untuk hari bersemangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah masih semangat ya di hari Jumat yang berkah ini. Nah, ini manajer ya, saya lanjutkan lagi. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri ya. Murid diajak menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini manajer ya. Seorang manajer akan bertanya, apa yang kita yakini? Ya. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau memantau, karena murid yang kita tangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik, merdeka, bertanggung jawab, mandiri atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini ya, restitusi, segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini ada 3 tahapan restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol ya. Yang pertama adalah
menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Nah, bagaimana teori kontrolnya? Contohnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasinya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian keyakinannya, kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kita. Ini ya tahapan segitiga deskripsi. Ya, menstabilkan identitas. Beberapa kalimat untuk meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Misalnya ada anak berbuat salah, dia sering terlambat. Ya. Kita tanya, kenapa sih kamu sering terlambat, Siva? Nah, kemudian Siva, iya Bu, saya sering terlambat karena saya mengantarkan adik saya terlebih dahulu. Nah, itu Siva bilang seperti itu. Oh iya, kita menjawab, oh iya nggak apa-apa. Tapi lain kali kamu atur ya waktunya supaya kamu tidak terlambat lagi, kamu datang lebih awal lagi atau berangkatnya lebih pagi lagi. Ini adalah kata-kata menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu, kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu, contohnya seperti itu. Kenapa kamu terlambat? Bapak juga pernah terlambat, tapi Bapak akan memperbaikinya besoknya. Bapak akan datang lebih awal lagi, seperti itu. Jadi seolah-olah kita juga masuk ke dalam dunia mereka, mendalami kondisinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di sini artinya menstabilkan identitas ini adalah masuk ke dalam dunia mereka. Kemudian untuk meyakinkan si anak dengan kata-kata seperti kita pernah melakukannya juga, tapi kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat di bawah ini mungkin asing di telinga guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sepertinya validasi ini kata-kata yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menanyakan alasannya. Nah, restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Dia akan melakukan atau memperbaiki kesalahannya di lain hari atau di waktu tertentu. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu itu, maka dia akan merasa dipahami. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kalau misalnya tadi anak ada yang berbuat salah, kita bisa tanyakan keyakinan apa yang tidak sesuai yang sudah kita sepakati. Seperti kasus Siva tadi, mungkin Sivanya akan menjawab keyakinan tidak datang tepat waktu Bu. Dia karena membuat sendiri, dia akan ingat sendiri. Nah, setelah
tidak tahu itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak, apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Ya, praktek segitiga restitusi. Pada kasus siswa terlambat, nah ini videonya ada di HP siswa. Ya. Kasus yang kedua, siswa tidak mengerjakan tugas, tidak sama. Dan setting untuk menghidupkannya. Tanggapan siswa jika diterapkan segitiga restitusi. Jadi ada tanggapannya dari anak yang sudah melakukan segitiga restitusi. Baiklah, saya akan buka sesi tanya jawab tentang budaya positif yang akan kita terapkan dan laksanakan di SMA Negeri 8 ini. Baik Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan masalah kesepakatan kelas, Bu Wiwi. Sebaiknya kesepakatan kelas itu disampaikan atau diberikan pada saat kapan dan bagaimana jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas tersebut, bagaimana proses untuk memproses dalam hal pelanggarannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab. Kesepakatan kelas sebaiknya dibuat pada saat awal tahun ajaran baru atau awal semester atau awal tahun baru, boleh seperti sekarang ini. Kita belum terlambat, kita akan buat kesepakatan kelas secara bersama-sama dengan seluruh warga kelas, termasuk wali kelasnya juga. Nah, kesepakatan kelas tadi, jika ada yang melanggar, itu kan ada konsekuensinya di bawahnya. Jika misalnya ada yang melanggar kesepakatan kita, konsekuensinya apa? Jadi ada aturan-aturan yang kita pantau juga. Jadi posisinya sebagai pemantau dan guru sebagai pemantau tadi. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Bu Nurjana? Baik, Ibu, yang ingin saya tanyakan tadi mengenai restitusi ya Bu ya. Restitusi sendiri itu sebenarnya ditujukan hanya kepada siswa yang melanggar kesepakatan kelas atau diperuntukkan untuk semua siswa begitu Bu? Terima kasih. Ya, nah restitusi ini ditujukan untuk semua siswa, ya, semua siswa yang ada di sekolah kita, ya. Jadi kita terapkan budaya atau disiplin positif ini. Restitusi ini kan upaya memperbaiki kesalahan siswa dengan mencari solusi dari siswa itu sendiri. Tapi kita harus ada di situ juga. Jadi kita tetap pantau seperti itu. Jadi itu seluruh siswa, tidak hanya kesepakatan kelas saja yang kita buat restitusi. Nah begitu Ibu. Ya. Ada lagi mau tanya? Ibu Menjana? Cukup. Oke, ada 2 pertanyaan tadi, ya. Terima kasih sudah hadir di acara sharing pendapat tentang budaya positif yang akan kita lakukan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung yang kita cintai ini. Saran dan pendapatnya akan saya nantikan untuk kebaikan dan perbaikan ke depannya. Seperti itu, ya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Wahyu Saputra, foto kelas 10-8 telah menerapkan kesepakatan bersama wali kelas saya, Ibu Sri Widyaningsih. Dampak yang dirasakan adalah kelas menjadi bersih, nyaman, kompak, dan murid yang disiplin. Terima kasih. Desti, tahu nggak kenapa ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, karena saya sering tidak masuk sekolah. Kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Karena kesehatan saya sedang menurun Bu. Kenapa kesehatannya bisa menurun, Desti? Karena saya tidak bisa menjaga pola makan dan pola jam tidur saya. Oh begitu. Jadi masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Mempersiapkan diri untuk dinilai Bu. Oke. Jadi kira-kira keyakinan kelas yang bisa diperbaiki yaitu mempersiapkan diri untuk dinilai. Kira-kira solusinya apa, Desti, supaya kamu bisa mempersiapkan diri untuk dinilai? Menjaga pola makan saya dan beristirahat dengan cukup agar kesehatan saya bisa memulih supaya saya bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Oh begitu, Desti. Baiklah, berarti kamu harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan sehingga bisa beristirahat yang cukup, sehingga kamu bisa rajin masuk sekolah. Begitu ya, Desti ya. Baik. Oke, nanti dipraktekkan ya, Desti. Itu, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Siva. Iya Bu. Siva, tahu nggak kenapa ibu panggil di kantor? Iya Bu, tahu. Kenapa ya, Siva? Karena saya sering terlambat. Kenapa kamu sering terlambat, Siva? Iya, karena saya mengantarkan adik saya Bu. Makanya saya terlambat. Oh begitu. Siva tahu kan keyakinan yang kelas kita buat kemarin? Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai yang sudah Siva lakukan dengan datang terlambat? Iya Bu, datang dengan tepat waktu. Oke, jadi solusinya bagaimana, Siva? Solusinya dan cara saya bisa bangun lebih awal lagi atau lebih pagi lagi sehingga saya mengantarkan adik saya terlebih dahulu sehingga saya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, baiklah Siva, semoga bisa dipraktekkan dan tidak datang terlambat lagi sehingga bisa datang tepat waktu ke sekolah. Iya Bu, terima kasih. Saya setuju jika dilakukan praktek tentang restitusi ini karena siswa menjadi tidak merasa tertekan karena tidak dikasih hukuman sehingga siswa dapat mengembalikan kepercayaan dirinya. Setuju jika dilakukan praktek tentang restitusi. Jadi siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Saputra, foto kelas 10-8 telah menerapkan kesepakatan bersama wali kelas saya, Ibu Sri Widyaningsih. Dampak yang dirasakan adalah kelas menjadi bersih, nyaman, kompak, dan murid yang disiplin. Terima kasih.